Bagaimana sih dosa bisa berbuah menjadi sebuah keberkahan, dosa bisa berbuah menjadi kebahagiaan, dosa bisa berbuah menjadi kemudian ketenangan. Jadi ibarat kata seperti ini loh, kita sebagai anak nih berbuat salah, kita tahu betul ayah kita galak banget kayak bapak gue contohnya. Gue tahu banget bapak gue tuh nyeremin gitu kan. Bapak gue tuh nyeremin, terus ya serem lah pokoknya gue kalau udah di WA sama dia itu gue udah gemeter gitu. Jadi kayak ibarat kata gini, seorang anak yang kemudian berbuat salah dan mengetahui bahwa ayahnya itu menyeramkan. Tapi satu sisi ayahnya juga pemaaf, tapi dia tahu ayahnya juga kalau udah marah serem gitu loh. Jadi bagaimana dosa itu bisa berbuah menjadi sebuah kebaikan adalah bayangkan ketika kita seorang anak berbuat salah kepada orang tuanya dan pulang ke rumah mendapati orang tuanya bukannya marah-marah, malah manggil kita dengan sapaan lembut. Malah nawarin kita makan. Malah kemudian ngajakin kita jalan-jalan. Dan Allah sangat bisa seperti itu. Jadi kayak udah tahu nih, harusnya kan kalau kita berbuat salah dimarahin ya. Dimarahin, dibentak. Tapi ada satu masa di mana nggak digituin gitu. Nggak ada lagi nada tinggi, nggak ada lagi ngecap-ngecap, nggak ada lagi WA yang menyeramkan, nggak ada lagi kayak pukulan-pukulan misalnya, nggak ada lagi kayak lontaran-lontaran perkataan yang mungkin menyakiti hati kita. Ini malah diajak makan, gitu. Sosoknya seperti gambarannya, visualisasinya gitu ya. Seorang anak yang benar berbuat salah menghadapi ayahnya yang dia tahu ayahnya kalau dibuat murka tuh marahnya naujubillah gitu. Tapi dia mendapati ayahnya tidak marah, melainkan malah ngajak dia makan. Kira-kira seperti itu. Dan itu bisa banget dengan cara apa? Dengan cara kita beristighfar. Jadi kayak gue udah tahu nih gue salah, and oops gue salah gitu kan. Ya udah bawa istighfar aja supaya dosa tadi tuh bisa berbuah menjadi kebaikan. Kita jadi bisa dirangkul lagi, jadi bisa di-accept lagi, diterima lagi dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada satu cerita di mana Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama dari Turki. Jadi beliau itu setiap kali ada satu masalah yang menghampiri hidupnya sangat mencekik, kemudian pelik, nggak ada jalan keluar, bingung gitu. Beliau tuh pasti akan mengamalkan membaca istighfar 1000 kali. 1000 kali sehari saat mendapati masalah dalam hidup. Sekarang pertanyaannya adalah istighfar itu seperti apa? Apakah sama seperti sholawat? Sholawat itu kan ada banyak sekali ya. Ada sholat nariyah, sholat munjiat, ada sholat yang dikit, yang panjang, yang pendek dan segala macam gitu. Istighfar tuh ada berapa macam sih? Sebenarnya istighfar tuh ada banyak ya, sama. Tapi untuk memudahkan kita aja ya udah bacanya astagfirullah. Dan banyak juga yang nggak tahu nih kalau istighfar itu kita juga bisa baca untuk orang lain, nggak cuma buat diri sendiri. Jadi alif di depan astagfirullah itu diganti dengan nun. Nun itu dalam bahasa Arab adalah kami, jadi nastaghfirullah. Jadi astagfirullah berubah jadi nastaghfirullah. Jadi kalau misalkan seorang istri pengen ngucapin istighfar buat suaminya, maka bilangnya nastaghfirullah. Seorang anak pengen ngucapin buat orang tuanya, nastaghfirullah. Kemudian seorang kakak pengen istighfar buat adiknya, nastaghfirullah. Dan apalagi ibu untuk anaknya, nastaghfirullah. Bapak untuk keluarganya, nastaghfirullah. Kita untuk kakek kita untuk nenek kita, nastaghfirullah. Jadi kita membaca istighfar tuh beramai-ramai. Jadi kayak, ya Allah kami memohon ampun gitu. Kaminya tuh siapa aja ya, kita sebutin lah. Nastaghfirullah untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Dan ada satu juga, ini namanya Sayyidul Istighfar atau kayak istighfarnya istighfar gitu. Kayak udah istighfar, tapi istighfar gitu. Gitu kayak apa Sayyidul Istighfar itu kita juga udah familiar sekali ya teman-teman. Sangat-sangat familiar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'ta abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari dengan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum sore hari, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan meyakininya, lalu dia mati pada malam hari itu sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Keren banget kan? Gampang banget sebenarnya masuk surga tuh. Gampang banget, cuma kayak bisa enggak gitu. Cuma itu aja sebenarnya gitu.
Ya, jadi bacaan saya dulu istighfar seperti itu. Tapi kalau memang itu menurut kita terlalu berat, kita pengennya enteng-enteng aja, yang penting kan soal volume ya, soal quantity, soal main banyak, bukan main panjang tapi jarang-jarang gitu, tapi main banyak gitu, main banyak sedikit tapi sering. Maka cukup dengan baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, udah seperti itu aja. Gampang banget kan? Ya. Dan berapa kali sehari sih kita harus baca istighfar, tergantung seberapa miskin elu. Seberapa susah lu nih, seberapa banyak dosa lu juga. Kalau gue sih tahu diri ya, kalau gue tahu diri biasanya gue tuh akan baca ya 100 kali lah minimal gitu kan, 100 kali. Namanya kita banyak banget pengennya, butuh banget pertolongan, butuh banget yang namanya ampunan juga. Kadang kan satu hal yang menghalangi kita dari berbagai hal, yaitu kan dosa juga ya. Itu benar banget. Jadi istighfar berapa kali sih? Ya tergantung lo. Seberapa sadar ke Anda? Itu jadi mau 100 monggo, mau sekali ya nggak apa-apa. Yang penting kan ini soal istiqomah juga gitu ya. Kalau Nabi Muhammad sendiri dalam satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu membaca istighfar dalam satu hari, meminta ampun kepada Allah dalam satu hari sebanyak 70 kali. Jadi kalau mau ngikutin Rasulullah silahkan 70 kali sehari, begitu kurang lebih ya. Baik teman-teman, gak kerasa udah 30 menit kita ngobrol di sini. Kurang lebih seperti itu yang pengen gue sampaikan kepada kalian. Gimana caranya mengkorelasikan antara hajat dengan istighfar? Kita baca istighfar dulu, kemudian baru kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita gitu. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa kita. Jadi baca istighfar dulu, kemudian sampaikan apa yang menjadi doa kita gitu. Dan gue ngerasain banget gitu kan, kayak gue tuh kalau lagi kayak gue udah tanda-tanda bokeh nih, wah gue baca istighfar gitu. Karena gue mau duit dong gitu. Jadi baca istighfar gitu supaya apa? Supaya mendatangkan kecintaannya Allah dan juga hujan yang lebat seperti tadi kita baca di surah Nuh ayat 10 sampai dengan 20 gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi sudah menyaksikan live Goblay dan juga live Milenial Anti Bokeh di sini. Senang banget rasanya bisa berbagi sama kalian semua. So thank you so much buat waktu yang sudah diluangkan sama teman-teman. Sampai jumpa di live berikutnya lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bye bye. Jangan lupa ya diamalin. Dadah.